Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa 'idul muslimin. Ruya an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الشرف والأثر إنك لا Alhamdulillah haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Salatan wa salaman lil qail ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena ketakwaan itu satu-satunya bekal yang paling efektif bagi kita untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia ini menuju sasaran akhir dari hidup kita, yakni nanti di akhirat kita semua berharap akan masuk surga. Satu-satunya rambu yang bisa mengarahkan kita mana yang baik untuk kita lalui dan mana yang tidak baik hanya ketakwaan yang ada pada diri kita. Rasa takwa yang kita miliki setiap saat bisa berkurang dan bisa bertambah. Oleh karena itu, kita dianjurkan setiap Jumat untuk senantiasa berkumpul. Khotib tidak segan-segannya, khotib tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Kalau melihat pola ayat, ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah, yakni di mana situasi para sahabat yang mendampingi Rasulullah, pengikut Rasulullah, itu keimanannya sudah kuat. Makanya ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat yang diturunkan di Mekah, pada saat kondisi keimanan pengikut Rasulullah belum kuat, kebanyakan berbunyi Ya ayyuhan nas. Ini salah satu ciri yang membedakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Makkiyah artinya turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, dan Madaniyah artinya turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah melihat masing-masing pribadi ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan untuk menapaki hari kemudian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti. Kalau ada kata Allahu alimun, berarti Allah itu maha tahu. Tapi kalau khabir itu lebih detail lagi. Allah itu maha teliti sampai sedetail-detailnya. Bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk berkaca kepada apa yang telah kita lakukan. Apakah layak perbuatan kita selama ini mengantarkan kita masuk surga? Maka ukurannya adalah takwa. Takutlah kita kepada Allah. Takwa itu adalah rasa takut melanggar apa yang sudah dilarang, dan rasa takut tidak melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Itu adalah rasa takwa. Dimanapun kita berada, mestinya rasa takwa itu harus kita bawa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat ini sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa konteks ayat ini bukan hanya untuk perbuatan kita yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, tapi juga terhadap apa yang pernah terjadi menimpa kaum-kaum yang diberi siksa oleh Allah. Betapa Allah menurunkan azab pada kaumnya Nabi Hud, betapa Allah menurunkan azab pada kaumnya Nabi Nuh,
dan nabi-nabi yang lain, kita mestinya mawas diri supaya hal tersebut tidak terjadi kepada kita. Kita harus sadar bahwa saat ini banyak bencana yang menimpa kita itu tiada lain karena Allah memberi peringatan kepada kita. Kalau seandainya bencana itu tidak datang kepada kita, tidak menimpa diri kita, berarti yang melakukan itu adalah orang lain. Kita diminta untuk bercermin. Kita koreksi diri, apakah kita sudah pantas melakukan hal yang kita lakukan selama ini? Apakah mereka yang ditimpa musibah itu sudah menjadi orang yang baik? Tidak semua orang, tidak semua masyarakat itu baik semuanya. Kalau Allah menimpakan azab kepada satu kaum, berarti lebih dari separuh kaum itu sudah berbuat tidak baik. Lebih separuhnya itu sudah melakukan perbuatan dosa. Walaupun di situ ada yang beriman, mereka kenapa ikut ditimpa musibah? Karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini Allah menjadikannya supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi pada hakikatnya musibah yang ditimpakan kepada kita itu adalah sebuah peringatan supaya kita kembali menyadari perbuatan salah yang kita lakukan untuk segera memperbaikinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah juga bersabda terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, terkait dengan ketakwaan yang kita miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, kemudian dibukukan oleh Ahmad dan Hakim serta Baihaqi dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid kita harus bertakwa, di jalan kita harus bertakwa, dimanapun kita berada harus menanamkan ketakwaan kepada Allah. Artinya jangan sampai kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah karena kita memasuki suatu tempat yang dianggap di situ kita bisa berbuat apa saja. Dimanapun kita berada, kita harus menanamkan takwa pada diri kita, karena Allah itu khabir, maha teliti, maha jeli, maha tahu sampai detail. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha. Kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, maka lakukanlah perbuatan baik sebagai penghapusnya. Kalau kita merasa pernah melakukan perbuatan buruk yang begitu besar dosanya, maka lakukan perbuatan baik yang begitu banyak pahalanya sebagai penghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Dalam hadis ini ada dua perintah. Yang pertama, kita diperintahkan bertakwa dengan mengikuti perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, ditutup dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai penghapusnya. Yang kedua, bergaul kepada sesama manusia dengan cara yang baik. Mari kita biasakan untuk santun kepada orang lain. Mari kita biasakan berprasangka baik kepada orang lain, karena perbuatan jelek kadang-kadang yang dilakukan orang lain itu tujuannya baik. Kalau kita berprasangka baik, maka niscaya hati kita akan tidak mudah sakit. Kalau kita berprasangka buruk, niscaya hati kita akan mudah sakit. Kalau hati kita sudah sakit, maka banyak penyakit yang akan berdatangan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita membiasakan diri untuk berpositive thinking, berpikir positif, menganggap bahwa orang lain melakukan satu hal, walaupun itu keburukan, tujuannya adalah baik. Kalau kita kepingin berpikiran positif kepada orang lain, mari kita posisikan diri kita sebagai orang tersebut.
niscaya kita akan mampu merasakan apa tujuannya dan apa manfaatnya kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ada kalanya orang berbuat buruk kepada kita, tapi sebenarnya di situ ada hal yang baik. Allah memberikan hikmah dari semua keadaan. Kondisi kita sekarang ini yang demikian rupa, ada hikmah di baliknya kalau kita mau mengambil hikmahnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil hikmahnya, maka yang muncul adalah keluh kesah. Keluh kesah itu sebagian dari perbuatan setan, bisikan-bisikan setan. Maka kita sebagai umat yang beriman, marilah kita senantiasa meminta kepada Allah. Kalau kita ditimpa musibah, serahkan kembali kepada Allah. Kita minta yang terbaik buat kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa membawa ketakwaan dalam diri kita dan sampai akhir hayat kita. Semoga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Semoga kita bisa menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah memanjangkan umur kita, menjauhkan kita dari fitnah. Semoga wabah yang sedang melanda kita bisa segera diakhiri oleh Allah. Semoga Allah mengangkat fitnah yang ada pada masyarakat kita sekarang ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim وزد عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin wa an sayyidatina al-batul Fatimah binti Sayyidina Rasul wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin. Allahumma adfa'na al bala' wal waba' wal fawahisha wal fitan والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.